nih, kita di Dukbar mau ada apa namanya podcast lagi. Oke, jawab dong Nal. Oke. Nah, itu dong kaku amat tuh. Kena mental. Kena mental nih kayaknya, biasa Genji. Oke, guys, selamat malam. Saya Ucok. Bareng saya Miun. Neon, kita nongkrong lagi nih di podcastnya Dukbar. Setelah berapa lama kita Berapa vakum? lama? Lumayan sekitar sebulan kali. Lebih. Banyak kesibukan. Nah ini malam ini Neon kita kedatangan tamu istimewa nih. Iya. Kemarin dengar-dengar ada yang habis reunian kan? Ada, ya. Jadi kampus kita tercinta, tempat kita sempat menimba ilmu lah ya. Institut Senen Jakarta ada acara reuni. Nah ketemu tuh ya teman-teman perjuangan lah, perjuangan zaman dulu. Di sebelah kanan saya ini ada Turi. Ada Mas Turi. Mas Turi ini seorang musisi zaman tahun 90-an lah ya. 98. Beliau itu punya 98 ya? 98. Mas Turi boleh cerita dikit Mas Turi itu dari bandnya dulu apa Mas Turi? Band gue Pendulum, berdirinya pas tanggal 5, 11, 98. Nah, tanggal 9-nya perform tuh. Jadi pas menurut gue Pas, ya? merayakan berapa puluh tahun tuh ya? 26 tahun. 26 tahun ya. Lagi Ya gitu lah. Ada Mas Turi Pendulum, nanti kita ngobrol-ngobrol seru, kita kulitin Pendulum itu apa sih? Terus musiknya kayak apa, orang-orangnya masih hidup apa enggak nih sekarang, Masih dong. aktif atau enggak? Jadi, nanti kita ceritain. Sebelah kiri saya ada Fanny juga kemarin nih di reuni, gila orang paling apa ya, orang paling sibuk kalau menurut saya sih. Asik banget dari dulu. Fanny ini boleh cerita dikit Van, lu praktisi banyak banget dia, musik iya, film juga iya. Enggak lah. Sebenarnya aslinya apa sih? Kalau nah itulah, gue juga bingung kalau perkenalan ini. Ya pokoknya gue pekerja kreatif aja, tapi gue penikmat musik, tapi pernah berkecimpung di dunia indie sebentar sebenarnya, tapi sedikit banyak ngikutin lah perkembangan Jakarta Underground kayak gimana gitu. Terus masih networking dengan baik dengan teman-teman. Jadi ya pekerja kreatif, tapi di film juga ada sedikit-sedikit terlibat. Dia orangnya lumayan serius ya. Maksudnya kalau gue ngeliatnya Fanny itu dulu, gue sampai bingung nih, Fanny ini jurusan apa sih sebenarnya? Di sinematografi dia ada juga keterlibatannya, di anak seni rupa dia terlibat juga beberapa pameran anak-anak. Terus di musik apalagi, dia salah satu sempat yang mau manajerin salah satu band lumayan lah di Indonesia, Brandas ya. Ya gue band manajer pertamanya The Brandas. Itu kan gokil kan? Makanya nih malam nih kayaknya kita mau cerita seru-seruan. Gue langsung jiper. Enggak lah. Artinya tuh kita hampir sama ya, berjuangnya 98. Kalau kita kan 99 ya Pak. Tapi sebelum dia sempat aku kenal lama Fanny juga, salah satu alasan Fanny kuliah di IKJ itu karena kecintaan sama Britpop. Britpop garis keras. Sampai dia ke Inggris loh. Ayo kita ceritain pelan-pelan. Cuman Van, ada satu apa sih namanya, tema menarik ya, agak sedikit mengganggu perhatian gua. Miun juga nih, dia di dunia arsitek tuh, Miun kan seperti kita tahu ya, dia sering orang praktisi juga di dunia arsitek tuh, adanya teknologi. Sekarang ini kita tahu nih, ada teknologi nih, ada AI ya. AI itu Anak-anak manggilnya AI. Ini AI. Kan kemarin tuh sempat kayak Elon Musk juga datang, dia sempat kayak, gua sempat mikir apa sih, kayak kepanikan atau apa sih ini sebenarnya ini, dan apakah sekarang ini AI itu artinya cukup mengganggu atau banyak justru mensupport kita nih sebagai praktisi seni gitu. Nah gitu, contohnya ini kayak Miun sih, lu banyak ngebantu gak sih Miun? Ya, ada positif, ada negatifnya. Ya. Di saat kita bikin analisa untuk misalnya proposal untuk suatu misalnya kawasan kota atau segala macam, itu dengan gampangnya kita bikin proposal itu ketik aja bahasanya, mau nyari apa-apa nggak usah pusing mikirin bahasa ilmiah, bahasa apa, udah keluar semua. Tapi begitu kita masuk ke desain, ini nih yang jadi apa ya, dilemanya teman-teman yang bergerak di bidang itu ya.
Jadi kayaknya nggak perlu kuliah lama-lama, nggak perlu belajar sampai segitunya gitu ya. Kita tinggal input aja misalnya berapa square meter, terus mau tipenya apa gitu kan. Misalnya bangunan mulai mau dari likorpu lah, mau segala macam semua gitu. Terus bahan bangunannya mau apa, kayak gimana, keluar dari fondasi bawah sampai atas, bahkan sampai anggaran yang bisa keluar gitu. Jadi arsitek ini buat apa gitu. Ya, oke, nanti kita bahas, kita kulitin bareng-bareng. Nah, gue mau pertama-tama tuh mau ke Mas Turi dulu nih. Mas Turi nih, Mas Turi itu kan seperti kita tahu ya, teman-teman mungkin yang belum tahu nanti coba dicek deh. Video musiknya Mas Turi itu Pendulum. Pendulum itu lumayan menjadi pelopor ya di Indonesian Progressive. Oh, oke, iya. Zaman itu tuh seperti apa Mas Turi kira-kira? Sebenarnya banyak di belakang layar tuh banyak masalah itu karena nama Pendulum itu banyak. Oke. Jadi awal iTunes membuka platform untuk jualan lagu, Yes. itu gue gontok-gontokan sama Pendulum luar. Akhirnya gue harus pakai nama Pendulum Indonesia. Artinya pendulum di luar tuh juga ada. Ada, jadi duluan nancepin License. license aja gitu. Wikipedia duluan siapa? Ya udah gue kalah waktu itu karena gue nggak ada manajemen yang jalan bener gitu ya. Jadi kita cuek-cuek aja. Lagian bukan profit oriented waktu itu bandnya. Ya, masih idealis. Iya gitu Project aja. idealis banget. Bener. Jadi ya udahlah, nama gue ada Pendulum Indonesia. Gitu. Itu susahnya gitu. Itu doang. Nah, artinya eranya Pendulum ini kan sebenarnya sosial media sekarang ini kan satu paketan khusus lah itu ya. Kalau kita bilang gitu kan, di era kita sosial media itu tidak terlalu apa sih namanya menyelimuti kita dalam berkarya segala macam. Nah, begitu ada sosial media apalagi dengan AI tadi, itu jadi berpengaruh nggak sih? Apa itu juga yang bikin Pendulum tuh lama vakum? Terakhir kali recording kapan tuh Mas? 2010. 2010. Oh, 2010. Itu udah 14 tahun yang lalu. Apakah apa kendalanya tuh sebenarnya ini terlepas dari apa sih namanya kesibukan dan apa segala macam, maksudnya dalam berkaryanya. Kalau berkarya sih terus-terusan ya, cuma masalahnya kita sadar bahwa panggungnya nggak ada nih, nggak ada yang order dengan aliran seperti ini nih, siapa yang mau order gitu, nggak ada. Jadi ya kita harus bikin ember-ember kecil buat bisa perform dengan bayaran yang sumbang-sumbang dari meja ke meja gitu. Seperti Apa itu. karena selera musiknya juga semakin berubah ya dari zaman ke zaman anak-anak sekarang? Ya memang kan udah hukum ini ya, namanya makin rumit itu musik, makin sulit dijual menurut gue. Menurut pandangan orang lain juga begitu. Makin unik nih band, melibatkan banyak instrumen, banyak ketukan, banyak macam-macam, itu lebih susah dijualnya. Lebih susah dijualnya. Bukannya gini Master, ingat nggak waktu zamannya kita dulu tuh biasanya kan memang ada segmen pasar penikmat musik yang memang nggak mainstream sesuai dengan di pasaran. Nah, dengan adanya sosial media, dengan adanya AI ini terutama nih, bukankah itu membantu Mas Turi dalam lebih dekat lagi nih ke penggemarnya? Artinya penggemarnya bisa bertambah gimana? Itu ada benernya, bisa lebih mudah ya. Misalnya ada platform namanya Bandcamp misalnya. Bandcamp itu kita langsung bisa direct tuh dari fans ke artisnya langsung beli gitu, langsung beli, dan sampling rate-nya lebih bagus. Nggak kayak Spotify yang 400, ini bisa 9.600 ke atas bisa. Nah cuman kendalanya apa ya, itu akhirnya kita sadar betul bahwa kita ini segmented penikmatnya gitu. Penikmatnya Segmented karena memang ya gimana ya, bukan pop aja gitu. Artinya gini nih, dengan adanya yang segmented seperti itu menimbulkan ya udah deh menjadi malas untuk berkarya, atau malah merubah strategi musiknya. Gue lebih setuju yang merubah strategi. Ada muatan-muatan yang menjualnya di dalamnya untuk ya kayak band Dream Theater ya kita sebutnya. Dia kan lagu hitsnya bukan lagu yang rumit, lagu yang gampang dinyanyiin. Tapi setelah itu kan dia juga tetap produksi yang susah. Kan udah di situ ininya apa namanya karakteristik bandnya kan. Ya, strateginya gitu lah. Gitu, iya, Nah, mau nggak kayak mau. Fanny sendiri nih waktu ngurusin Brandals juga. Brandals kan lu kenalan sama band itu tuh gimana sih ceritanya? Apa maksudnya lu udah tahu dulu bahwa musik ini
lebih luas segmennya, KPI-nya mungkin lebih oke. Ada berpikiran Ya. seperti itu nggak? Enggak lah, nggak ada mikirin KPI zaman itu. Nggak ada ya? Nggak ada lah. Itu gue jadi gini, gue kan dulu kan anak apa? Ya emang apa? Anak poster ya, Yes. poster cafe ya dulu ya. Nah terus kan dari SMA tuh kan gue udah manajerin band. Yes. Dari SMA manajerin band indis yang adalah satu kakak kelas gue lah ya salah satu terus jadi di Brandals itu dan gue diajak gitu loh, gue diajak Van lu deh yang ini ya udah gue pertama cuman memfasilitasi mereka, artinya lebih kayak emaknya aja sih, kayak cuma ngurusin produksinya, mereka mau rekaman di mana gitu-gitu. Nah terus kalau tiap rekaman ngikut ya gitu-gitu aja. Terus kan mereka ngelihat, jadi itu cukup kontroversi Brandals itu karena anak-anak mikir Brandals tuh pertama kali Brandals pengen banget main di IKJ. Pertama kali Brandals main di IKJ itu rusuh. Maksudnya anak-anak nggak nerima. Itu sendiri lah anak kampus ya. Ya. Udah gitu ya sempat ada rusuh lah, dilemparin gitu-gitu. Tapi terus calm down karena anak-anak ngeliat gue dan Ya. anak-anak Brandals waktu itu juga sebelum main di kampus itu udah ngobrol-ngobrol sama Jimmy gitu. Jadi ya ibaratnya kurang lebih jagain lah Jagain. gitu. Artinya gini, apakah ada rasa kompetisi atau apa itu? Waktu itu Artinya kan dulu kan kita kan belum ada screening nih. Kayak misalnya lu ngurusin band, bahwa nanti fans lu akan beradu dengan fansnya siapa gitu. Oh. Kan belum ada nih, karena Dulu sosial belum. media kan masih terbatas banget. iya, dan gue inget album pertamanya Brandals itu sangat idealis. Begitu album kedua itu baru mikir gimana caranya agak sedikit easy listening. Dulu gitu baru biar menarik masa lagi lah ibaratnya gitu. Bentar, kita pelan-pelan nih. Ini masalah perkara easy listening. Ini kita ketemu nih benang merahnya, kayak Mas Turi tadi kan harus mengalah nih. Karena tuntutan Segmented, industri seperti ini iya. kan. Terus kita nanti sambung dengan adanya AI, apakah lebih membantu untuk mewujudkan itu semua atau justru mengganggu? Tapi sebelumnya nih gua ngeliat nih belum ada kopi. Iya, asap. Kopi bro, biasa dong Pak. Kita harus kopi-kopian lah. Ya, oke. Nah, gue pengen balik lagi ke selera. Dari kacamata gue sih ngelihatnya nih, selera itu terbentuk akhirnya kan kalau dulu kan kita berkarya bebas nih. Terus ada orang yang suka, akhirnya jadi grupis, akhirnya banyak fansnya gitu kan. Nah kalau sekarang dengan AI ini, kita kan dengan semudah kita ketik apa, gue mau bikin lagu apa, dan jamin ngehit, bukan jamin ya, apa sih namanya, kira-kira bakal ngehits nih. Itu kan ada kayak, kita cuma semudah itu nge-brief. Nah menurut Mas Turi, akhirnya selera masyarakat ini dibentuk oleh mesin itu sendiri atau nggak murni lagi dalam proses berkaryanya? Gimana Mas Turi? Bingung gua gimana. Jadi gini, kalau dulu kan kita terinspirasi misalnya, gue terinspirasi sama Jimi Oh, Hendrix oke nih. oke ya. Walaupun fansnya Jimi Hendrix zaman dulu itu kan jauh banget kan, itu kan era tahun berapa gitu Ya, kan, kita 70. sementara pelakunya di tahun 98. Terus kita kolaborasi dengan karya kita sekarang. Nah kalau sekarang kan mesin itu dengan semudah, dengan adanya AI ini, dengan semudah itu kita Menarik. ya. Ya. Kira-kira nih kalau gue bikin musik dengan jenis apa yang bisa, itu kan bisa seperti itu kan Bisa. briefnya. Nah, menurut Mas Turi itu ngebantu apa justru mengganggu? Kalau gue sebagai pengguna ya, gue pakai juga AI itu sebagai referensi aja. Mereka lebih cepat untuk bikin beberapa alternatif. Gue tinggal pilih mau ke arah mana gitu. Tapi gue pakai langsung untuk dijual gue nggak bisa. Gue harus ada sentuhan gue nya, ada Ada human humanize. touch-nya ya? Gue harus rubah itu semua dari mulai bassnya, drumnya, semua satu-satu. Karena yang udah dijalanin kemarin itu memang lagunya bagus-bagus dan di luar ekspektasi gue gitu, bagus nih. Cuma masalahnya ada yang nggak ada hooknya, nggak ada racunnya gitu. Yang gue rasa seperti itu. Tapi lu nggak takut dibilang, mana Mas Turi yang jagoan gitar nih, masih nyari referensi dari AI gitu? Tapi- Ada nggak perasaan itunya? Itu nggak gue ceritain. Kan Gua- nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak, aku perlu gue ceritain itu. Artinya gini kan, seniman itu kan kalau secara nilai idealis kan
ada kepuasan dalam berkarya ketika lu kan, kalau kita kan konon katanya musisi itu kan menangkap nada-nada tuh sama kayak mencari ilham gitu, tapi ketika ilham lu dapat dari satu sistem mesin gitu, lu bakalan Tapi merasa gini ya, puas juga, ada kepuasan. lagu Pendulum nggak ada yang pakai AI. Ini gue buat untuk lagu-lagu sekarang aja. Yang buat gue ada project lain yang jualan ceritanya. Nah gue karena gue di otak gue udah terlalu pendulum, dikit-dikit ganjil. Nah gue mencoba AI untuk yang dikit-dikit 4/4 gitu. Supaya bisa diterima di masyarakat. Iya, jadi gue harus downgrade. Gue anggap AI itu downgrade. Enggak sih mas, nggak downgrade. Nah, Kalau referensi nih ya, kalau tadi kan ngomong referensi, kayaknya sih kita masing-masing punya dasar kan, maunya seperti apa. Cuma itu balik lagi, kita kan pasti terinspirasi juga, karena kalau dari arsitek kan itu inspirasi mulai dari visual, ya kita melihat banyak referensi, banyak bangunan yang udah pasang, banyak detail-detail yang udah ada, kemudian dari sentuhan, dari tekstur, gitu kan? Nah sebenarnya itu sebenarnya menurut gua berdasarkan referensi itu kita makin kaya untuk jadi menciptakan hal-hal baru, tapi nggak murni dari gue sendiri gitu, nggak, karena ada pasti ada masukan dari unsur-unsur lain yang bisa kita gabung. Tapi lu siap nggak dengan adanya itu kan malah profesi lu akan dianggap remeh tuh sekarang. Enggak nih referensi lu dari AI gitu. Itu. Kalau zaman kita kan ada istilah plagiat ya. Zaman kita kan ada plagiat. Ya kan itu aja kan kita merasa terhina. Misalnya Mas Suri nih ada berapa bar tuh agak-agak mirip Queen. Itu atau terinspirasi sama ini ada Jimi Hendrix-nya atau ada Van Halen atau nah itu aja kita kan agak nggak murni nih karyanya. Nah sekarang nih dengan adanya mesin ini nih gimana nih harga diri lu nih yang punya nilai-nilai idealis apa tuh udah lu singkirin karena selamat datang ini udah di era ya, teknologi 2000 memang nih. nggak bisa kita hindarin kan gitu kan, teknologi perkembangan teknologi nggak bisa kita hindarin, tapi gue yakin kok masing-masing karya dari pelaku seni kreativitas itu pasti punya satu ciri yang selalu ada gitu. Kayak misalnya gue bikin sesuatu itu pasti ada unsur kayu, ada unsur besi, ada unsur tongolan dikit itu pasti orang udah tahu, oh ini pasti ada benang merahnya gitu, pasti juga. Mas Turi juga gue rasa ada tuh mas, ya kan pasti ada. Gue usahain ada minimal karakter sound. Tuh gue kan punya karakter sound, itu yang jadi kenyamanan buat gue untuk selalu ngisi di musik manapun gue pakai sound itu misal gitu. Udah, atau gitarnya itu terus. Artinya lu puas dengan itu? Iya selama apa itu lu agak manipulatif deh nih? Manipulatif artinya agak munafik deh. Gue tau nih dia sebenarnya kayak saya bilang tadi, gue ada beberapa bar tuh dulu niru Jimi Hendrix. Iya. Maksudnya, cuma bar itu doang. Selebihnya kan pengembangan gue. Itu kan ada kita kepuasan. Nah ini kan masalahnya lo sampai berapa sih yang lu maafkan gitu lo dapat inspirasi dari AI itu? Sampai apakah setengah partnya tuh gua ambil dari AI, selebihnya gua kembangin apa ada part-part tertentu atau gimana, Mas Tur? Sejauh ini sih kalau yang AI gue plek-plek aja, karena plek-plek aja, cuma gue ganti jadi manusia yang mainin. Kalau gue rubah, beda lagi esensi lagunya. Gitu. Ya memang nggak ada, tapi kan gue ada apa namanya ya, ada platform sendiri yang memang untuk dijual untuk musik-musik begitu. Gitu. Oke. Satu lagi nih Fanny kan juga sebagai kreatif ya, pekerja kreatif Van. Yang gua tahu juga lu kan translator film ya Van. Translator film. Dan gua nggak tahu ya, mungkin banyak nih termasuk saya salah satunya. Profesi sebagai translator film dengan adanya AI ini kira-kira lu masih di calling dan di sama PH nih Van? Gimana lu nyikapinnya? Ini gue jelasin dulu ya. Jadi banyak orang menganggap remeh seorang bukan translator ya, subtitler, closed caption namanya. Nah itu di pikiran orang hanya apa yang ada di dialog dicatat kemudian diinggriskan, that's it. Enggak. Gue itu kerja super detail per millisecond hitungannya. Per millisecond. Nah, artinya gimana kalau bahasa ininya deh, gak usah bahasa teknisnya. Artinya ya dialog per dialog, adegan per adegan. Tergantung. Jadi tergantung pesanannya. Jadi pesanannya kalau memang hanya dialog ya dialog saja. Tapi walaupun hanya dialog,
itu gue harus detail kapan orang kan nggak tahu gue belajar ini sampai memang gue training gitu ya. Orang kapan gue pakai exclamation mark, kapan gue pakai itu garis miring, kapan itu kan orang nggak tahu. Dan itu kita harus detail. Kalau salah, jadi misalnya suara hati itu, kalau orang ngomong suara hati, misalnya pas metafor nih adegannya. Nah kalau suara hati itu harus garis miring. Nah kayak gitu-gitunya kan orang nggak tahu. Nah itu orang maksudnya nggak tahu ada yang nggak bisa, AI nggak bisa kayak gitu. AI ngebantu gue ketika gue harus mentranslate yang kira-kira misalnya apa ya, gue nyari similarity atau nyari misalnya gue translate ke bahasa lain tapi gue harus mendekin nih, harus dipendekin. Nah itu gue minta tolong AI. Apa yang artinya sama tapi nggak, ya itulah itu yang mempermudahnya kayak gitu. Terus apalagi ya tadi gue pengen joke. Nah joke itu juga challenge gue di menerjemahkan ini tuh joke, karena kalau dari bahasa paling sulit itu dari Indonesia ke Inggris sebenarnya, bukan kebalikannya. Dari Indonesia ke Inggris kan. Dan kalau misalnya dapat komedi, karena komedi itu jokes-jokesnya joke-joke insider, cuman kita doang yang tahu. Tapi gimana caranya supaya interpretasi bahasa Inggrisnya orang nyampe juga. Nah, itu kesulitan challenge-nya. AI bisa eksekusi. Kalau pantun, jok itu kan biasa tuh, pantun atau kalau gombal-gombalan. pantun AI sangat menolong. Jadi gue mentok nih, anjrit nih HP nih bahasa Inggrisnya dipantunin nih, bahasa Indonesia ini apa. Udah, saya bahasa Indonesianya apa, gue cuman oke, gue nangkep, gue cuman butuh 2 sentence. Kalau subtitle kan cuma maksimal kan dua garis ya, 2 kalimat. Misalnya 2 kalimat, poinnya ini, udah keluar tuh, set. Terus gue kurang puas, suruh bikin lagi. Enggak, maksud gue bukan gitu AI, gue ajak ngobrol. Maksud gue nggak gitu, maksudnya gini-gini. Oh sorry, gitu. Nanti dia bilang. Tapi gue nggak tahu ya dari point of view lo nih, penikmat film. Artinya ketika film itu dibikin jadi subtitle, kalau di musik itu kan ada fansnya yang bakal denger kan, makanya dia butuh human touch, karena akan ketahuan nih. Iya, benar. Nah kalau lo kan nggak tahu. Kira-kira si orang-orang luar yang nonton dan baca subtitle itu kira-kira akan mempengaruhi nggak sih point of view mereka sama film itu, joknya, ketika joknya nggak masuk, mereka kira-kira seperti apa? Kebetulan laki lu juga orang bule juga ya? Iya, ya nggak, kalau ketika nggak masuk ya mau apa dikata gitu. Soalnya misalnya kayak plesetan gitu, plesetan itu sangat susah gitu. Kalau misalnya hanya interpretasi jokes, boleh lah gue masih nanya, ini gimana? Oh iya, kalau Inggris tuh ada juga yang sama lah, beda-beda tipis maksudnya ini. Cuman ketika plesetan, nah itu mampus gua. Gitu. Kalau ketika udah jadi gue harus ngejelasin playing words. Gue harus ada tanda kurungnya tuh, playing words gitu. Nah, cuman kalau dijelasin kan sebenarnya jadi nggak asik ya. Jadi jokesnya hilang. Gitu. Harus dari satu kata itu udah dapet tuh. Iya, tapi ya itulah challenge-nya gitu kan. Iya gitu. Ya, jadi artinya sebenarnya ada benang merahnya. Kalau di musik kan lebih kayak, oh ya itu nggak, human touch-nya nggak dapat. Kalau di translator kayak begitu, ternyata ada aksen-aksen atau ada bahasa-bahasa tertentu yang akhirnya nggak bisa terkejar sama dia. Itu yang butuh sentuhan manusianya. Tapi kalau kerjaan subtitle so far ya, kalau gue bilang belum bisa digantikan sama AI. Biarpun hanya menerjemah atau karena tapi dia sifatnya lebih membantu aja. Ngebantu, tapi karena ada detail-detail yang itu banyak banget detailnya, Cok. Jadi kan kita sesuai orderan nih. Tiap OTT kan beda guideline. Ya. Terus klien tuh maunya gimana? Ataukah hanya hanya dialog biasa seperti biasa, atau ini dia butuh closed caption, ada namanya SDH, sound deaf hearing. Jadi untuk mentranslate untuk orang-orang yang punya difabel gitu. Nah, itu luas lagi ininya, knowledge-nya gitu. Jadi apalagi Fanny kan selama ini kan film-film yang lo isi subtitle itu lebih ke festival ya. Iya, kebanyakan maksudnya yang beredar di masyarakat. Iya, mereka
ngoling buat buru-buru itu karena mau submit ke festival memang. Festival ya, rata-rata ya, Pak. Heeh. Artinya memang butuh gimana caranya nih film biar Bisa dimengerti makin oleh berasa juri. gitu. Kan selama ini kan banyak tuh translator yang gitu. Ya banyak kan sempat beredar di apalagi di masa-masa kita. Ada film belum ada translate bahasa Indonesianya tapi udah dibajak sama pembajak iya. film itu. Terus terakhir endingnya tuh ada translator by lebah apa gitu. Kadang-kadang kita ini nggak nyambung lah ini ngomong apa gitu. Iya. Dan memang bahwa di sini gue juga mau ngeliat bahwa selama ini di produksi film itu profesi sebagai translator itu apa subtitle apa tadi? Subtitler. Subtitle itu kayak kurang banget diangkat namanya. Terutama kayak Fanny ya. Fanny itu Nama panggungnya apa Pak? Enggak, gua nggak ada nama Fanny panggung, kan apa adanya Lu aja. sinema dulu jurusan apa? Sinema, fakultas. TV gue sebenarnya Mayornya tapi- fakultas S1, D3-nya kamera, S1-nya penyutradaraan. Nah, akhirnya lu mau ngambil profesi itu apa sih? Ya sekarang gini, gue kan on off ya, gue traveler gue lah ya, jadi gue nggak di Jakarta terus. Dan jadi gini kan, mentoknya itu kan kemarin semua itu karena COVID Oke. ya. COVID sekarang teman-teman yang menjadi sutradara besar apa dia mau menurunkan harga dirinya untuk menjadi apa-apa. Nah, gue sikat aja semuanya. Apa yang bisa gue kerjain, gue lebih ke itu sih. Jadi Selama gue ini- nggak tergantung dengan satu apa yang gue. Nggak, lu ada kegelisahan nggak sih selama ini yang bekerja di part itu? Heeh. Bukan anak-anak yang mengerti film nggak sih? Ya ada, karena sebelum gue itu justru mereka duluan kan yang sudah hadir. Yang sudah hadir Kopi justru yang pahit, borongan-borongan kopi- ini kopi hitam, tapi gulanya sebenarnya. dikit. Tapi gue nggak yakin apakah mereka ikut training. Maksudnya gue training dengan Netflix gitu. Memang Sfera Deluxe by Netflix gitu. Jadi ya dengan versi apa adanya. Ya gitulah mau ya. Memang sih ya. Tapi karena itu hanya bagian kecil dari sekian banyak film, jadi memang tidak diutamakan sih, sayangnya gitu. Memang kebutuhan gue ini kebanyakan untuk festival karena jurinya biar bisa mengerti ini film tentang apa, Itu lebih pesannya sulit nyampe. ya, karena kan pesannya harus benar-benar nyampe. Iya. Untuk penilaian segala macam. Iya, tapi kalau komedi kan nggak festival. Artinya lu butuh approval lagi ya dari penyutradara, dari sutradara atau produser. Biasanya lu dapat approval itu butuh nggak sih? Kalau gue so far kalau yang festival enggak sih, mereka percaya aja, langsung approve aja. Oke. Kalau yang ada yang buat OTT, yang buat Disney sama Amazon itu gue ada revisi berapa kali kayak gitu. Tapi lebih ke durasi sih, Fan yang ini agak kecepatan gitu. Jadi kasih waktu buat mereka baca kayak gitu-gitu aja, durasi time code-nya kan gue harus ngepas banget tuh kayak gitu. Terus gimana gue nge-breakdown. Kalau ketika orangnya merepet, ya lo kan gue harus motong. Ya artinya gini loh, Fan. Kayak gitu-gitu. Kan yang gua tahu nih, aku tahu ya, mungkin Fanny lebih tahu informasinya. Biasanya yang bekerja sebagai subtitle itu sendiri, mereka memang orang-orang film. Atau misalnya nih anak sastra Inggris kampus mana apa segala macam, terus mereka dilibatin di film itu jadinya nyambung atau gimana? Nah itu ya, gue punya teman yang memang anak sastra, jadi gak ada hubungannya sama film sama sekali. Itu justru dia lebih dulu kerja seperti ini dibanding gue. Itu gue nggak tahu kualitasnya. Mungkin mereka hanya transcribe aja ya, hanya bener-bener hanya penerjemah. Bisa juga kalau gitu. Kalau gue kan langsung diaplikasikan ke ininya nih, per time code-nya, ininya semuanya, dan gue langsung ekspor format yang akan langsung ditempel sama distributornya, kayak gitu. Nah, ya gue kemarin dengar sama temen gue yang editor gitu, dia bilang, iya Van, masalahnya ini udah banyak yang orang langganan sama siapa, orang langganan sama siapa, kayak gitu. Nah itu Jadi, gue nggak tahu. Udah vendornya, udah ada vendor. Iya, subtitle, sementara udah gue ada. benar-benar independen, gue berdiri sendiri gitu. Gue nggak tahu siapa vendor-vendor itu, gue nggak tahu. Sayangnya gitu. Iya. Tapi gini loh, kan balik lagi ke tadi tuh yang AI itu. Artinya dengan adanya AI ini tadi, profesi lo itu menurut lo jadi diremehkan atau harganya jadi nggak akur lagi? Kan lo kan udah banyak dibantu AI ya. Oh, gue mau ngomong sama Mas Turi sama lo juga. Lo profesi lo jadi semakin kayak merasa direndahkan nggak? Enggak lah,
Karena gue kan tergantung durasi. Gue pasang rate itu tergantung durasi. Gitu durasi. Dari 5 menit sampai 30 menit itu durasinya sekian. Dari segini sampai film layar lebar itu 1000 sedikit ya. Oke, thank you nih. 1000 sentence loh. Sentence. Bayangin aja. Dan itu gue mesti ngecek detail nih, gue ada yang salah nggak ini tanda koma ya gitu. Coba aja dah, AI itu kan dia mesin ya. Iya. Ya, kaku jatuhnya ya nggak sih? Iya. Jatuh karena masih tetap perlu sentuhan-sentuhan yang memang berkecimpung di bidang itu gitu loh, untuk memanusiakannya. Sama aja kayak di gua misalnya ya, gua di arsitektur itu pada saat pengaplikasiannya di lapangan AI udah nggak ada apa-apanya. Iya. Karena kalau tahu AI ke gua gitu, kalau ini ketemu ini bisa begini nggak mungkin kan gitu. Kalau di musik tuh track AI itu ada di paling atas. Pelan-pelan itu nanti gue breakdown, gue pecah tracknya, habis itu gue matiin tuh semua. Mulai pakai track asli manusianya. Tapi kalau mau dibuka lagi aslinya ada, cuma pasti cukup banget kualitas soundnya. Gitu. Tapi yang paling bermasalah sama itu biasanya apa? Vokalis. Ya vokal robot banget. Vokalis ya Oh, biasanya iya. banyak yang Wah, enggak kapan gua narik napasnya nih gitu. Iya ya, karena dia nggak ada nafas. Kalau di AI itu nggak ada. Nadanya naik lagi. Gitu. Nah, kalau untuk lirik gimana? Lirik ya biasanya tuh yang lulusan sastra tuh jago tuh bikin lirik tuh. Nah, Iya. memudahkan dia buat jadiin lagu. Nggak perlu pakai musisi kan. Gue tolong dong bikin lagu ini, nggak usah dia pakai AI aja bisa. Tinggal ketik mau Jadi temanya tidak apa. jadi lu dibantu juga ya, tidak menutup kemungkinan lagu lu itu bisa dalam berbagai macam versi Betul. Prancisnya, Iya, betul. Versi- Lu benar-benar kebantu. Versi rock, versi pop, versi jazz itu bisa keluar dalam waktu hitungan detik. Ya kan? Prosesnya Iya. sebentar. Dan lu nggak perlu worry soal grammar. Nah, makanya gue bilang tadi, berarti lu merasa terbantu nih. Gua terbantu untuk Nilai beberapa hal. idealis lu di mana, Mas Turi? Yang gua tahu nih, Mas Turi itu sebagai founding father-nya si Pendulum, yang musiknya yang sangat berkualitas yang kita tahu lah itu ya. Itu gimana? Lu nggak terganggu? Apa sih namanya? Jadi gue bagi 2 kamar. Satu kamar untuk yang easy, satu lagi yang sulit. Itu gue yang tanganin karena komputer nggak bisa. Gua nggak sabar pas nunggu. Gua nggak sabar. Ini lagi proses nih sekarang. Kalau yang itu udah berjalan, yang lagu-lagu AI buatan AI itu sedang berjalan. Gitu. Lagi berjalan ya. Lagi berjalan. Udah rilis juga kok. Cuman ya gue nggak perlu cerita kemana-mana ya. Ini gue bikin asli AI semua atau Ini gue sini mix. cerita nih, Mas. Nggak apa-apa kan? Oh, ya. Nggak apa-apa. Sekalian nanti kita bisa promo lah kalau memang udah jadi. Iya. Sama Fani nih, Van. Lu tuh balik lagi ke AI tadi. Artinya kan lu pekerja kreatif ya. Tadi ada dari film, lu ke musik segala macam. Lu ngebuka peluang lu untuk membuat sesuatu mungkin festival atau event gitu yang dengan adanya AI ini lu malah terbantu untuk lebih kreatif lagi. Ada nggak sih pikiran Oh iyalah. Iyalah, maksudnya gua lebih ke referensi sih. referensi ya? Lebih ke referensi, terus kan ternyata ada apa gitu. Dan gue sama AI ini kayak ngobrol aja kayak temen jadinya gitu. Gue tadinya kalau misalnya dapat kerjaan apa-apa sesuatu yang bahasa Inggris, terus gue selalu minta tolong laki gue. Kalau laki gue sibuk, udah ada Bard sekarang, udah ada Cloud, udah ada ChatGPT gitu. So you don't need me anymore. Well, I'm afraid not. Tapi tanpa Gitu. sebentar. Oke, banyak memang yang bilang seperti itu. Tapi tanpa lo sadarin sebenarnya kompetisinya bukannya jadi lebih ketat ya? Iya, Kompetisinya gini, artinya kayak semua orang ketika berpikiran yang sama lu dalam proses berkarya juga, lu nggak takut menjadi suatu kayak ancaman malah? Enggak, kalau gua enggak. sih. Kalau gua enggak. Kalau lu nggak? Kalau gua enggak. Bukan ancaman, kan tadi gua bilang mesin. Kayak misalnya Mion ya, dia oke, awalnya kan mungkin diskusi soal misalnya bangunan apa segala macam, dia bikin di AI sendiri, orang-orang kan semudah ngetik itu Ya, kan, betul. semudah dia bikin briefnya aja di ChatGPT atau di apa tuh. Secara teknis, iya, jago dia. Teknis secara apa, textbook, Ya, ya dia jago. Tapi pada saat aplikasi nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. artinya dia udahlah, gua handle si kontraktor biasa deh, abang-abang kontraktor yang biasa-biasa aja. Berantakan. Berantakan tetap. Udah ada
tetap di teknisnya, tetap di tetap nanti ada di smoothing lagi sama kita sama kita itu. Sama kayak misalnya dari subtitle juga kan kita lebih dimanisin, lebih dimasukin ke maknanya. Terus kalau dari musik itu lebih dihumankan lagi, feel-nya dikasih lagi, nyawanya dimasukin lagi sama. Jadi ya teknologi kita nggak bisa hindari gitu kan. Teknologi memang terus ya. Kita harus pakai itu teknologi karena gue ada satu cerita dari kawan gue yang dia ditaruh di jabatan agak tertinggi di satu label besar juga. Seminggu jadi berapa lagu ya? Seminggu pokoknya lu jadi 1 lagu 2 lagu lah. Pusing kan. Ya udah dia pakai AI sebagai alat bantu dia untuk mewujudkan permintaan top manajemen misalnya. Speed, talentnya banyak, cuma nggak ada lagunya gimana nih? Ya udah gue putar otak, misalnya gitu. Itu bisa, boleh. Tapi kan dia nggak plek-plek, dia harus gambar lagi. Artisnya isi lagi. Itu kayak gitu. Oke, artinya tidak menutup kemungkinan juga akan muncul banyak aliran-aliran baru juga ya, Mas Surya. Iya. Nah, cuma masalah gini, AI itu kan based on database ya. Kalau database-nya itu aja, hasilnya juga itu aja. Kayak kawin sedarah, tau lo. Nah, dia harus masukin tuh Zappa, Genesis, masukin ke situ juga, Metallica masukin. Biar referensinya itu aja kan? Ya kan itu dia hits maker. Ya, lagu-lagu hits aja dimasukin. Yang nggak hits nggak dimasukin. Coba masukin juga yang nggak hits, mungkin jadi beda. Pop art keluar lagi nanti tahun berapa, klasik keluar lagi tahun berapa. Ya kayak lu menu deh, menu minuman. Kalau lu masukin whisky di sini jadi beda dong semuanya. Ya karena nggak ada whisky jadi beda. Jadi gitu aja. Minuman yang cocok buat nongkrong. Iya, misalnya. Ya sebenarnya ini ya sama aja kayak yang lu bilang tadi plagiat. Mau orang mau plagiat mau apa, tapi tetap aja orang mau nyontek nih punya kita, tapi kan orang tahu kalau kita eksekusinya tetap beda gitu, Cok. Ada satu tetap terserah, terserah suka-suka lo mau ngopi paste kayak apa, tapi kan eksekutornya tetap beda dan orang tahu itu. Gitu. Nah, oke. Itu kita yang memang dulu yang mungkin secara fondasi, misalnya secara akademis, Mas Puri udah pegang juga tuh kaidah-kaidah bermusik atau kaidah-kaidah berkesenian udah pegang, Fani juga udah pegang, Ion juga udah pegang. Nah, untuk generasi kita, di bawah kita nih, yang ibaratnya mungkin nanti ketika semua berpikiran yang sama, nggak perlu pintar-pintar apa segala macam, akhirnya dia nggak punya fondasi. Itu gimana menurut lu? Suatu yang membahayakan atau gimana? Junior lo, menurut lu? Mereka harus di lapangan, praktek di lapangan. Tetap nggak bisa textbook, mereka harus praktek di lapangan, harus turun ke lapangan, harus aplikasi langsung di lapangan supaya mereka tahu. Nah, contoh kayak itu tadi di dunia arsitek ya, di dunia musik sendiri kan banyak tuh ibaratnya nih musisi tuh yang ibaratnya apalagi sekarang kan semudah lo bikin di AI, kayak tadi Mas Tori bikin dapat montage apa segala macam, terus dia posting di TikTok, FYP segala macam, pas implementasinya dia staging nggak taunya kacrut semua. Ya, nah, itu gimana? Sekarang tuh gue ngeri juga ngeliat teknologi ya. Lu tuh manggung cuma bawa laptop, bawa mixer, bawa playback. Itu cuma one man show aja bisa. Banyak kok contohnya. Nggak perlu full band, nggak perlu. Itu sendirian. Mungkin dia nggak perlu nyanyi. Komputer juga yang nyanyi, udah biarin. Lip sync. Iya, dia lip sync bisa. Mereka lagi latih ya, Mas? Iya. Lagi momennya mereka di situ gitu kan. Oke. Jadi terus menurut Fani gimana? Artinya lu bisa menarik kesimpulan dari semua ini kalau dari kacamata lu gimana? Kalau dari kacamata gue ya AI itu di-embrace lah. Ini kan tahun 2024 ya kan. Kalau temen lo ngirim PDF ya lo bisa lah buka PDF. Jangan harus di screenshot ya kan. Kalau dikasih Google Drive ya dibuka lah Google Drive, dibaca. Iya, banyak juga lo gitu kayak terutama ya kayak gua sendiri nih karena ya, mungkin penglihatan juga terganggu, terus cara download juga terganggu. Akhirnya udah butuh screenshotan aja deh, mau yang simpel-simpelnya. Gua sendiri tanpa gua sadarin juga sering melakukan praktek-praktek yang akhirnya menurut anak-anak sekarang ketinggalan zaman banget sih, paman gua nih kayak gitu. Kayak gitu lo jatuhnya jadi disuapin, Cok. Iya. Disuapin ya. Jangan lah, lo harus ikutin. Dikasih Google Drive-nya lo buka linknya, lo baca. Masa lo nunggu screenshot gitu? Oke. Kalau nggak buka jendela nanya untuk parkir. Iya, kalau nggak tahu nanya, iya. Nah, sebenarnya berarti kekhawatiran Elon Musk itu kan Elon Musk sempat khawatir banget nih dengan munculnya AI ini, hati-hati loh, dunia ini bakalan berubah nih semuanya. Lu siap dengan itu? Ya harus siap lah, harus siap. Harus siap ya? Harus siap. Artinya lu
akan coba berkolaborasi ya. Nggak mau harus. Gitu ya. Fanny juga begitu ya, Pak? Iyalah, siap lah, harus siap. Dipeluk, di embrace. Di embrace ya. Tapi tetap nih mungkin banyak juga ya dari teman-teman kita yang lain juga banyak yang agak-agak alergi juga sih dengan adanya itu. Dia tetap dengan mempertahankan nilai-nilai idealisnya. Dan itu buat gue sih sebenarnya satu hal yang dia coba menjaga lah ya. Itu sih. Dan itu banyak loh yang terjadi di masyarakat sekarang. Dia sampai dia musuhin tuh sosial media, WhatsApp apa segala macam. Yang gue berkarya aja. Saya yang bikin tren. Saya nggak mau ngikutin tren gitu. Nah, lu kalau ngeliat itu gimana? Ya itu hak masing-masing ya. Kalau gue juga tetap juga ada dua jalur lah ya. Gua untuk idealisme gue pegang teguh sama inspirasi gue alami gitu. Tapi kalau untuk request misalnya kayak pilkada atau pil apa, kita bikinin jingle dong. Ya pakai AI aja Pak, cepet. Visi misi lu apa? Visi misi lu tulis semua kan, terus tinggal digenerate jadi. Iya. Bayar 1 juta 2 juta. Oke. Mas Dan udah bungkus lewat boleh? Oke. Ini kita seru banget nih ngobrolnya nih malam ini, seru banget karena kita ketemu langsung. Gue udah lama banget juga nggak ketemu Mas Turi. Kita dulu sempat satu stage bareng juga ya. Fanny juga apalagi nih. Lama banget. Kemarin itu waktu mempertemukan kita reuni, kayaknya seru banget. Gue pengen sih kita main ngobrol lagi, itu banyak hal yang bisa kita obrolin sih, Mas Turman. Cuman karena dari teman-teman yang lain. ya teman-teman yang lain juga. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Dukbar itu gue pengen, Dukbar ini tempat nongkrong seru. Kita ngomongin apapun di sini, terutama dunia kesenian yang sudah membesarkan kita. Kita nggak pengen dunia kesenian Indonesia juga terpuruk itu aja yang berkarya gitu kan. Kita juga pengen mau memberikan sumbangsi ya Mas Tur ya buat negara kita ini lah. Ya, Tapi ya Bekasi dulu tentunya gitu. Tapi malam ini kayaknya durasinya cukup segini aja Mas Tur. Siap. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya Ucok. Turi. Dan saya Fanny. Bye. Thank you. Ya,